Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filu Bianti Agustin dari Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan anak tunanetra. Yang pertama, ada kelainan mata. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Wardani 2011 memaparkan tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak. Sedangkan netra berarti penglihatan, sehingga tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkat kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat, sampai pada ada yang sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Jadi, tunanetra tidak hanya mereka yang buta, melainkan yang mampu melihat tetapi penglihatannya yang kurang dan terbatas sesekali sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran seperti halnya pada orang biasa. Dalam hal ini, kedua-duanya atau indera penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Menurut Hidayat tahun 2006, anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan, baik bersifat ringan maupun berat, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Dan menurut Effendi tahun 2006, menggambarkan anak tunanetra sebagai orang tunanetra sebagai orang yang memiliki klasifikasinya kerja mata tidak normal. Bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina, dan saraf karena suatu sebab. Kornea mata mengalami kerusakan, keringat keriput, lensa mata menjadi keruh, atau saraf yang menghubungkan mata otak dengan mengalami gangguan. Klasifikasi anak dengan gangguan penglihatan menurut Sumantri tahun 2012 banding 65, yaitu dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tapi terbatas. Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut. Ciri yang pertama yaitu ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Yang kedua, terjadi kekeruhan mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Dan yang keempat yaitu terjadi kerusakan syaraf
otak yang berhubungan dengan penglihatan. B. Implikasi kelainan mata pada pendidikan. Permasalahan yang ditimbulkan karena ketunanetraan saling berkaitan, sehingga ketika suatu masalah timbul seringkali menimbulkan masalah yang lain, sehingga penanganannya memerlukan penanganan yang tepat, dan solusinya pun harus berkaitan. Menurut Sumantri, tahun 2012 dibanding 87, dalam mengenai anak tunanetra perlu diupayakan melalui layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan dan kesempatan yang luas yang dilaksanakan secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul, meluas dan mendalam, yang akhirnya akan merugikan perkembangan penderita tunanetra. Permasalahan individu tunanetra di sekolah menurut Hidayat tahun 2006 yaitu A. Masalah pengajaran mencangkup kesulitan dalam proses belajar anak berupa kesulitan dalam menangkap pelajaran secara verbalistik, menggunakan buku-buku, cara belajar baik sendiri maupun kelompok, kesulitan dalam memilih metode belajar yang tepat, kesulitan dalam membaca dan menulis, keterbatasan perabaan, pendengaran, dan ingatan serta sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang terbatas. B. Masalah pendidikan mencangkup yang pertama awal. Anak tunanetra kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan warga sekolah. Yang kedua, proses. Mencari teman yang cocok, memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, mendapatkan pembimbing yang cocok. Yang ketiga, akhir. Memilih suatu studi pelajaran, memilih latihan kerja tertentu, dan lain-lain. C. Masalah orientasi dan mobilitas serta kebiasaan diri, berupa masalah yang ada kaitannya dengan kesulitan penguasaan ruang dan kemampuan gerak serta kebiasaan-kebiasaan hidup yang kurang menguntungkan. Misalnya, kesulitan orientasi lingkungan baru. D. Masalah gangguan emosi berupa gangguan-gangguan emosi seperti mudah curiga terhadap orang lain, mudah tersinggung, dan marah. E. Masalah penyesuaian diri berupa berubahnya konsep diri sehingga mereka merasa rendah diri karena keterbatasannya. F. Masalah keterampilan dan pekerjaan berupa sulitnya mencari kecocokan keterampilan individu tunanetra dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, serta usaha-usaha pemilihan latihan-latihan untuk keterampilan pekerjaan tertentu. G. Masalah ketergantungan diri berupa kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri. H. Masalah penggunaan waktu senggang berupa penggunaan waktu yang selalu dirundung kesunyian dan kesepian, menghayal, menyendiri, tidur tidak ada hasil, dan sebagainya. C. Alat pendidikan bagi anak tunarungu atau bisa disebut juga buta total dan low vision. Yang pertama,
bagi anak tunanetra. Alat pendidikan bagi anak tunanetra dapat dibagi menjadi 3, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. A. Alat pendidikan khusus bagi anak tunanetra antara lain: yang pertama ada reglet dan pena, yang kedua mesin tik braille, yang ketiga ada komputer dan program braille, yang keempat ada printer braille, yang kelima ada abakus, yang keenam ada kalkulator bicara, yang ketujuh ada kertas braille, yang kedelapan ada penggaris braille, dan yang kesembilan ada kompas bicara. B. Alat bantu. Alat bantu bagi anak pendidikan tunanetra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Contoh yang pertama di sini ada alat bantu peragaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. Yang kedua, alat bantu pendengaran sebagai sumber alat belajar, diantaranya talking books atau buku bicara. Yang kedua ada kaset atau suara binatang, dan ketiga ada CD, dan terakhir ada kamus bicara. C. Alat peraga. Alat peraga taktual atau audio yaitu alat peraga yang digunakan dan dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain: yang pertama ada benda asli. Di dalam benda asli ada beberapa contoh. Yang pertama, makanan, minuman, binatang peliharaan seperti kucing, ikan hias, dan ayam. Terus ada juga tubuh anak itu sendiri. Ada tumbuhan, ada tanaman, elektronik, dan kaset. Yang kedua di sini ada benda asli. Di dalam benda asli ada beberapa contoh. Yang pertama, benda asli yang dapat diawetkan. Yang pertama yaitu binatang liar buas atau benda yang sulit didapatkan. Yang ketiga, benda asli yang dikeringkan atau bisa disebut juga herbarium, insektarium. Yang keempat, ada benda atau model tiruan seperti model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. Yang kelima, ada gambar timbul sesuai dengan bentuk asli, seperti contohnya grafik, diagram, dan lain-lain. Yang keenam, gambar timbul skematik, contohnya rangkaian listrik dan denah. Yang ketujuh, peta timbul, seperti provinsi, pulau, negara, daratan, dan benua. Yang kedelapan, globe timbul. Yang kesembilan, papan baca. Dan yang terakhir ke-10 yaitu papan buku. Kedua, bagi low vision. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi menjadi 3 alat bantu: optik dan non-optik serta alat peraga. Yang pertama di sini ada alat bantu optik antara lain: yang pertama yaitu kacamata, yang kedua kacamata pembesaran, yang ketiga cyan magnifier, yang keempat hand magnifier, yang kelima kombinasi,
yang keenam teleskop, dan yang ketujuh CCTV. B yaitu alat bantu non-optik antara lain yang pertama di sini ada kertas bergaris tebal, yang kedua spidol, yang ketiga spidol hitam, yang keempat pensil hitam tebal, yang kelima buku-buku dengan huruf yang diperbesar, yang keenam ada penyangga buku, yang ketujuh ada lampu meja, yang kedelapan ada typoscape, yang kesembilan ada tape recorder, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu bingkai untuk menulis. C. Alat peraga bagi anak low vision. Alat peraga bagi anak low vision adalah alat peraga visual. Antara lain, yang A, gambar-gambar untuk diperbesar. Yang B, benda asli atau makanan, minuman, binatang peliharaan, tubuh anak itu sendiri, terus tumbuh-tumbuhan, tanaman, alat elektronik, dan kaset. Yang ketiga ada benda asli yang diawetkan, binatang liar, buas, atau yang sulit didapatkan. Yang keempat, benda asli yang dikeringkan, seperti contohnya herbarium dan insektarium. Kelima yaitu benda atau model tiruan, seperti model kerangka manusia, model dan alat pernafasan. Tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama, guru dengan kualifikasi. Yang pertama yaitu guru dengan kualifikasi. Yang pertama ada guru SGPLB atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Yang kedua ada sarjana S1 PLB. Yang ketiga pasca sarjana S2 PLB. Yang keempat sarjana S1 bukan PLB tetapi memiliki latar keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak tunanetra seperti pendidikan agama, musik, dan lain-lain. Yang kelima yang terakhir yaitu guru sekolah umum yang diberi training minimal 6 bulan. 2. Psikolog. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak tunanetra. Di samping ini, membantu guru dalam asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kekurangan hambatan yang dimiliki anak tunanetra, sehingga dapat diketahui apa kebutuhan anak tunanetra dalam proses pembelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangatlah diperlukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan tunanetra. Seorang dokter mata memiliki wewenang untuk menentukan bahwa seorang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang keempat ada optometris. Kemampuan penglihatan anak tunanetra dapat diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh seorang optometris. Kondisi anak tunanetra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen. Misalnya, yang A, ketajaman penglihatan, yang B, lapang pandang, yang C, kebutuhan media baca tulis, yang D,
alat bantu yang diperlukan dengan kebutuhan anak. Yang E, alat peraga yang dibutuhkan. Dan yang F yaitu penempatan di dalam kelas. Layanan pendidikan. Yang pertama ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan bagi anak tunarungu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB. Yang pertama di sini ada program kegiatan belajar. A. Program umum. Pembentukan perilaku melalui pengembangan Pancasila, agama, disiplin, perasaan atau emosi dan kemampuan bermasyarakat, serta pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, dan keterampilan serta jasmani. Yang B, program khusus seperti orientasi dan mobilitas. Yang kedua, susunan program pengajaran. Kegiatan pengajaran dapat dilakukan 3 jam per hari. Setiap jam pelajaran lamanya 30 menit. Yang ketiga, lama pendidikan. Berlangsung selama 1 sampai 3 tahun. Yang keempat, usia. Sekurang-kurangnya usia yaitu 3 tahun. Yang kelima, rasio guru dan murid. 1 guru pembimbing, 5 peserta didik. Yang keenam, sistem guru. A. Guru kelas, kecuali untuk bidang pengembangan orientasi dan mobilitas. B. Tim teaching. B. Sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Yang pertama di sini ada kurikulum. Yang nomor 1 yaitu program umum, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, program khusus. Di dalamnya ada orientasi dan mobilitas dan braille. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, program muatan lokal, antara lain yang pertama ada bahasa daerah, ada bahasa Inggris, ada kesenian daerah atau lainnya. Yang kedua, susunan program pengajaran. Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 30 sampai 42 jam. Pelajaran setiap minggu. Untuk kelas 1 dan kelas 2 jam pelajaran lamanya 30 menit. Kelas 3 sampai kelas 6 setiap jam pelajaran lamanya 40 menit. Yang ketiga, lama pendidikan. Di dalamnya berlangsung selama kurang-kurangnya 6 tahun. Usia sekurang-kurangnya 6 tahun. Rasio guru dan murid. 1 guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru. Di dalam sistem guru ada beberapa poin. Yang pertama, yang A yaitu guru kelas atau kecuali untuk mata pelajaran orientasi dan mobilitas pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang B yaitu tim teaching. Yang C mengembangkan program pendidikan individual bagi anak tunanetra yang membutuhkan layanan tertentu.
Yang C di sini ada sekolah menengah pertama luar biasa atau bisa disebut juga SMP LB. Yang pertama, kurikulum. Program umum, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta bahasa Inggris. Yang B, program khusus orientasi dan mobilitas dan braille. Yang C, program muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat. Yang D dan yang terakhir, program pilihan, paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha, dan perkantoran, kerumah tanggaan, serta kesenian. Yang kedua ada susunan program pengajaran. Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran tiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Alokasi waktu program umum, program khusus dan muatan lokal kurang lebih 48%. Sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 52%. Yang ketiga, lamanya pendidikan berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Keempat, siswa telah tamat sekolah dasar luar biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara. Yang kelima, rasio guru dan murid. 1 guru mengajar maksimal 12 siswa. Dan yang terakhir yang keenam yaitu sistem guru mata pelajaran. Yang di sekolah menengah luar biasa atau bisa disebut dengan SMLB. Yang pertama ada kurikulum, program umum. Yang A, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, agama, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani, kesehatan, dan bahasa Inggris. Yang kedua, program khusus. Di dalamnya ada braille. Yang ketiga, program pilihan, paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha, dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Yang kedua, susunan program pengajaran. Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran di setiap minggunya. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Alokasi waktu program umum kurang lebih 38%, sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 62%. Yang ketiga, lamanya pendidikan berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keempat, siswa telah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau setara. Yang kelima, rasio guru dan murid. 1 guru mengajar maksimal 12 siswa. Dan yang terakhir yaitu keenam, sistem guru mata pelajaran. Model pendidikan. Yang A, di sini ada pendidikan khusus atau SLB. SLB adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak kebutuhan khusus.
Yang pertama ada sekolah luar biasa atau disingkat menjadi SLB tunanetra, yaitu sekolah yang hanya memberi pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra. Yang kedua adalah sekolah dasar luar biasa, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai jenis kelainan, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Yang B, pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu ialah model penyelenggara pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal dalam suatu pendidikan yang bersangkutan di sekolah reguler. Di antaranya ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan atau Kemendikbud nomor 002-U-1986. Dalam pendidikan terpadu harus disiapkan yang pertama yaitu seorang guru pembimbing khusus atau guru PLB. Yang kedua ada sebuah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ruangan khusus ini dibuat dengan tujuan apabila anak berkebutuhan khusus tersebut mengalami kesulitan di dalam kelas, maka ia dibawa ke ruang khusus untuk diberi pelayanan dan bimbingan oleh guru khusus. Bimbingan dapat berupa seperti contohnya yang A, bantuan untuk memahami dan menguasai materi pelajaran dengan menggunakan alat-alat bantu atau alat-alat peraga. Yang B, pengayaan agar ketika anak belajar di kelas bersama anak lainnya, anak tunanetra sudah siap menerima materi pelajaran. Yang ketiga atau yang C, rehabilitasi sosial bagi anak kebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. C, guru kunjung. Di dalam sistem pendidikan luar biasa terdapat sebuah model pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu dengan model guru kunjung. Model guru kunjung ini dilakukan dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah. Oleh karena itu, sesuatu hal anak tersebut tidak dapat belajar di sekolah khusus atau sekolah lainnya seperti A, tempat tinggal yang sulit dijangkau akibat kemampuan mobilitas yang terbatas. B, jarak sekolah dan rumah terlalu jauh. Yang C, kondisi anak tunanetra yang tidak memungkinkan untuk berjalan. Yang D, menderita penyakit yang berkepanjangan. Pelayanan pendidikan dengan model guru kunjung ini bisa dilakukan di beberapa tempat, di antaranya yang pertama, rumah anak tunanetra sendiri. Yang kedua, pada sebuah tempat yang menampung beberapa anak tunanetra. Yang ketiga, rumah sakit. Yang keempat, dan lain-lain. Kurikulum yang dilakukan pada model guru kunjung adalah kurikulum PLB. Kemudian dikembangkan kepada program pendidikan individual yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. D,
Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Berdasarkan keputusan Kemendikbud nomor 0491/U tahun 1992, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra dapat belajar secara terpadu dengan anak sebaya lainnya dalam satu sistem pendidikan yang sama. Layanan pendidikan di dalam pendidikan inklusif memperhatikan yang pertama, kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, satu sekolah untuk semua. Yang ketiga, tempat pembelajaran yang sama bagi siswanya. Yang keempat, pembelajaran didasarkan kepada hasil asesmen. Yang kelima, tersedianya aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa merasa aman dan nyaman. Lingkungan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang fleksibel yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.